Aerox mas, ini muncul kode 12 di starter kok gak gelem munyer, tapi mau ngene tok mas. Jadi ini mau nih pemilik motor ya mengeluh kumat-kumatan wesan. Terus iki soket sepule ternyata kobong gitu. Lah iki posisi waktu itu iso nyala terus digomer ini. Lah pemilik motor ini njaluk ganti soket iki wis tak ganti. Soket iki pun nggawa dhewe iki tak ganti apik iki tak solder kabeh. Tak solder iki wis yakin apik aku. Lah tak pasang, sakbare tak pasang kok malah ora gelem muni. Terus kode 12 muncul. Nah ya toh, maune gak muncul mas. Terus iki kabel-kabel wis tak cek, kabel sensor CKP teko guri sampai ngarep iki aman mas ya, gak putus. Iki kabel coklat leres hitam input CKP itu yo apik 11 volt ya. Nah iki apa nih kira-kira mas? Di starter kok ora gelem muni. Lah iki karepku tak hapus kode kerusakan ngono mas. Tapi iki kok alatku munyer ya mas ya. Iki pirang-pirang menit iki munyer wae. Nah, iki apa pancen alatku sing kurang canggih apa iki ijek ana kerusakan liyane apa piye iki mas? Yo, apa nih iki mas? Info tulungi suhu tulungi. Tak coba ganti baru. Saya beli sendiri ya tanpa konfirmasi pemiliknya iki. Dan kabel sepul iki ya wis tak langsung mas ya. Jadi tanpa soket. Nah ini untuk CKP yang lama, CKP bawaan motor gitu ya. Nah sekarang kita coba mas, kita pasang. Nah ini sudah terpasang dengan CKP yang baru. Wes pokoknya sarane kawan-kawan ini saya terima, saya coba ya. Ini yang lama. Nah sekarang kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Waduh ternyata kode 12 masih muncul mas ya. Ini aki sudah tak jumper menggunakan charger gitu. Menggunakan dikira akinya lemah loh. Panggah nggak mau hidup, panggah ragilem nyala ya. Magnetnya coba tak puter-puter. Loh, ini nih mas. Jadi Aerox penyakitnya seperti ini mas ya. Kabel sepul sudah tak langsung, kabel-kabel aman, tapi kode 12 muncul ya. CKP sudah baru. Nah kalau seperti ini menurut kawan-kawan ki apa nih ya? Nah ini feelingku ya ini mas, ECU nih ya. MOSFET ECU sudah lemah, bener kata komentar-komentar kawan-kawannya. Jadi saya ini bisa memvonis 70% MOSFET ECU ini lemah ya. Untuk soketnya ini apik mas ya. Nah, soketnya bagus. Ini ya masih kenceng ya, masih gigit kenceng ini. Saya yakin bagus ini soketnya. Di soket di kaki ECM itu juga bagus ya. Pin soketnya itu pokoknya soket ECM ini bagus menurut saya mas ya, nggak ada masalah ini. Dan kabel dari belakang sampai depan ya wes tak cek aman semua ya. CKP sudah tak ganti baru ya, mengikuti saran teman-teman gitu. Kode 12 masih muncul dan Aerox ini masih nggak bisa di starter mas. Wis jadi ini pemilik motor ini wis tak konfirmasi mas ya, dia mau ganti yang baru katanya mas ya. Mungkin rada berduit ya ini yang punya motor. Nah ini mau ya wis tak coba reset mas ya. Ini sekarang ini kita coba hapus kode kerusakan mas. Nah ini kita hapus kode kerusakan ini ya munyer ya mas, loading terus ya, nggak mau menghapus ya. Jadi kode 12 itu nggak mau hilang ya. Kayak alat scan saya ini nggak bisa masuk di program ECU nya gitu mas ya.
Padahal alat ini ya wis tak coba di NMAX tadi bisa masuk Mas ya. Bisa masuk, sepertinya alatku normal Mas. Jadi ini 70% MOSFET ECU iki koyoke Mas, lemah Mas. Jadi iki wis kari nunggu pemilik motor beli ECU yang baru dan kita pasang Mas ya. Dan moga-moga ini kode 12 bisa hilang. Dari tadi loading terus Mas ya. Oke, seperti itu Mas. Aerox kode 12. Iki bener ijo yo panggah ijo, putih yo panggah putih, abang yo panggah abang, ijo putih abang. Lagi ijo putih abang, ijo lagi ijo putih putih abang. Ya bener iki kabel soko sepul iki bener tuh iki masih iki sambungannya. Soalnya iki dudu aku iki nyambung, aku mau nyambung soko kene. Lah iki mau tak buka, ternyata iki ya wis bekasnya disambung-sambung iki masih. Iki bener panjang iki posisinya ngene kok. Apa kualik iki? Intinya iki kabelnya wis bener loh Mas. Iki pertanyaannya iki apa bener ngene apa kleru iki? Dudu aku iki soalnya menyambung. Iki CKP ini yo menurutku yo apik iki Mas. Iki tak cek karo AVO yo. Kabel sing putih-putih, kabel sing sensor hall. Iku 6 volt kabeh apik Mas. Inputnya coklat leres hitam iku 11 volt apik. Tak cek karo tespen LED, tespen LED iki yo nyala kabeh. Jadi kabel putih sensor hall iki menurutku apik iki Mas. Inputnya yo apik. Koyoke yo ora rusak iki CKP-ne. Lah iki apane iki sing kleru Mas? Iki sing kleru apane iki? Apa iki almarhum? Ya, saudara pendengar, tulungi ra ono peda maneh apa cah digawe nyoba iki ra ono. Lah iki sokete iki wis tak anu Mas, wis tak copot kabeh wisan iki. Dadi sokete tak lepas. Nah, terus iki tak sambung langsung nang sepul Mas iki. Dadi tanpa soket ya langsung menuju ECM. Lah iki yo panggah ra gelem muni Mas motore Mas. Nah iki apa yo ECM-e ecune iki almarhum. Ya apa iki Mas? Tolong. Aerox kode 12 gak mau mati dan motor gak bisa di starter ya. Lagi di sini saya mau konsultasi ke kawan-kawan iki. Ini saya sudah beli ECU yang baru kawan. ECU yang baru Yamaha Aerox ya, original, tapi saya belum berani pasang kawan. Pastinya semua saya cek dulu ya, saya pastikan kabel-kabel aman ya. Terus untuk CKP, nah CKP yang baru ini ya tak lepas ya, karena bukan CKP-nya ya. Saya ganti CKP yang baru masih sama, nggak mau starter ya. Nah ini rencana CKP yang lama mau tak pasang. Terus tak cek semua. Lah ini kabel sepul ini ya tak langsung ya, jadi dari sepul ini langsung menuju ke ECU ya kawan. Lagi kawan, kabel 3 sepul ini ya, ini sudah saya cek kok nggak ada nilai tahanannya kawan ya. Biasanya kan di antara 3 kabel ini kan pasti ada nilai tahanannya 0,5 atau 0,6 ya. Nah di sepul ini kok nggak ada nilai tahanannya kawan. Apa sepul ini yang bermasalah ya? Nah iki saya mau konsultasi ke teman-teman dulu iki ya. Iki opo sepulnya sing bermasalah ya. Tapi kalau sepul yang bermasalah atau lemah ya, lemah misalnya, kenapa kok muncul kode 12 ya kawan ya? Nah itu pertanyaanku. Terus iki sepul ya nggak short ya, nggak
nggak nempel ke masa, jadi nggak connect ke masa ya. Kabel 3 sama masa ini nggak connect, aman. Tapi kok nggak ada nilai tahanannya kawan. Jadi coba tak cek ya, tak sepil dulu kan. Coba ini saya cek di sini kan 200 ohm ya skalanya. Iki sudah tak bungkus, iki apa tak lepas ya, kok ars-arsen aku. Iya, jadi kita solder kan, sudah saya solder semua. Terus saya lapisi atau saya bungkus dengan apa ini, kain yang tahan panas ya. Nah ini kita cek ya kawan, dari kabel merah sama kabel putih ini kita lihat. Nah kita lihat di avometer kok nggak ada nilai tahanannya kan. Nah itu ono lah 0 kan. Jadi di avometer cuma 0, nggak ada nilai tahanannya ya, kabel merah sama kabel putih. Nah, nggak ada nilai tahanannya ya. Kemudian kabel merah dengan kabel hijau ini kita cek ya. Nah itu pun sama, nggak ada nilai tahanannya kawan. Lalu kabel putih dengan kabel hijau pastinya ini sama, nggak ada nilainya kan. Loh, nggak ada nilai tahanannya ya. Jadi ini kawan yang bikin saya agak ragu ini. Piye iki pertolongan kawan, apakah mungkin hanya spoolnya ini yang lemah kawan ya. Jadi sebelum saya memasang ecu yang baru ini saya minta pertolongan ini kawan-kawan ini, apakah cuma spoolnya yang lemah. Di sini ya nggak ada tanda-tanda spool kegores atau luka, nggak ada ya. Dan ini ya nggak short kawan, spool ini ya, kita cek lagi ya, nggak short ke masa ya. Ini ke booster. Nah itu avometer bunyi ya. Nah kita cek. Nah, kabel merah sama masa ya nggak connect ya, nggak short. Kabel putih juga aman, kabel hijau juga aman kan. Nah, nggak ada yang short ya, nggak ada yang short. Jadi spool ini aman, nggak short ya, tapi kok nggak ada nilai tahanannya itu tadi ya. Lah ini kan kira-kira apa yang harus saya lakukan nih kawan. Apa langsung tak pasang spoolnya, terus ecu yang baru juga apa langsung tak pasang, apa piye gitu kawan ya. Jadi tolong kawan, pertolongan kawan. Kabel spool tak langsung ya, langsung tanpa soket, ternyata masih gak mau nyala. Terus iki ecu ya wis tak ganti mas iki, anyar gris iki, anyar. Nah iki sing lawas, anyar aki oke, wis tak jamin oke iki yakine. Sekring yo gak lapo-lapo mas, wis tak cek kabeh. Lah iki ternyata iki kode 12 sudah hilang mas ya, kode 12 sudah hilang, tetapi motor masih gak mau di starter mas ya. Magnet ngejer, magnet masih sama mas, kode 12 sudah hilang tapi masih gak mau di starter mas ya. Gak gelem mas, ecu anyar lah. Terus tak konfirmasi pemiliknya yo, mas ternyata masih gak mau nyala motornya. Oke, konfirmasi pemiliknya, dan untungnya pemiliknya enak mas yo, jadi enak diajak diskusi, enak mas.
Akhirnya wes setelah diskusi kesepakatan sepul minta diganti mas. Jan aku seneng konsumen nek enak ini aku seneng mas ya, diganti original mas ya, original Yamaha ini. Bungkusnya asli Yamaha. Nah, bahkan talitis iki ya asli Yamaha mas. Iki tak belikan punya Lexi mas ya, jadi kabelnya ini langsung ke depan, kabel panjang mas. Nah bedanya cuma itu mas ya, kalau di Aerox itu kan ada soket pendeknya di atas ini ya. Nah untuk sepul Lexi ini kabelnya panjang langsung mas ya. Nah oke, sekarang iki akan tak coba pasang mas ya, sepul baru, ecu baru, dan kita coba nyalakan mas. Bismillah, semoga menyala mas ya. Oke, ini dia sudah tak pasang kawan sepulnya ya, dari sini. Ini kabel yang lama ya. Nah ini tanpa soket. Ini kabel yang lama tak biarin dulu. Nah kabel yang baru ke sini. Nah langsung ke ECM. Nah ini yang lama, nanti tinggal dirapikan. Nah oke, sekarang ini coba kita nyalakan mas ya, semoga sudah bisa menyala. Dan ini sepul yang lama ya, tak potong saja dari situ. Aki sekring tak jamin aman semua ini mas. Ini yang lama. Wis, bismillah, semoga sembuh mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Nah ini aman. Sekarang kita starter. Oke, alhamdulillah kawan. Akhirnya motor sudah menyala kan. Jadi kesimpulannya ini motor ganti ecu, ganti sepul, nyala kawan ya. Dan ini pertanyaanku ya, sebab utama ini jane ngono apa niki, sepul apa JKP apa ecu ya. Nah, itu sing ada di kepalaku kan ya, pertanyaan sing ada di kepalaku itu. Ini motor sudah menyala. Lah, iki yo aku yo bertanya kan, apakah sepul iki sing rusak sebabnya ya, penyebab utamanya iki sepul iki. Tapi sepul iki yo gak ada ciri-ciri luka, gosong atau gimana, nggak ada kawannya. Sudah tak teliti pol iki. Tapi sudah tak cek itu nggak ada nilai tahanannya ya. Opo kabel iki sing kualik mas ya, jadi merah ke putih atau putih ke merah atau kuning ke hijau, nggak tahu ya. Tapi kalau kebalik kan motor ini awalnya bisa nyala kawan ya. Nah itu jadi yang ada di pertanyaanku ini sebabnya iki opo kan. Terus motor ini kan ya wis diwai lampu-lampu variasi ya. Iki sing aku rada curiga iki lampu variasi iki mas. Oke, intinya motor sudah menyala, diganti ECM atau SGCU, dan sepul motor sudah menyala mas. Wes ngono ya. Terima kasih.